Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Anda, Bapak Edi Pranoto. Eh, Pada siang hari ini, izin saya menjawab dari diskusi forum Research Methodology in Accounting and Finance. Sebelumnya, perkenalkan saya Binti Komariah, NIK 29026896616. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan forum yang pertama, Bank Nasional Indonesia sering menerima laporan keuangan dari UMKM yang mengajukan pinjaman modal. Namun, manajemen bank merasa tidak yakin apakah laporan keuangan yang disajikan benar-benar mempengaruhi keputusan kredit analisis. Seorang peneliti akuntansi melakukan penelitian untuk menguji apakah kualitas laporan keuangan UMKM relevansi, reliabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Data dikumpulkan dari 200 UMKM yang mengajukan kredit selama 3 tahun terakhir. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik. Untuk pertanyaan pertama, mengapa penelitian ini lebih bermanfaat dibandingkan jika hanya mengandalkan intuisi analisis kredit? Menurut pendapat saya, kenapa harus melakukan penelitian? Karena penelitian itu berdasarkan data yang relevan. Dengan penelitian, kita bisa membuktikan apakah hipotesis atau pemikiran kita itu sudah sesuai. Apabila hanya mengandalkan intuisi, bisa saja hasilnya akan bias dan tidak objektif. Penelitian juga bisa menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena hasilnya berupa data real. Untuk pertanyaan selanjutnya, metode penelitian apa yang paling tepat digunakan? Untuk kasus penelitian ke 200 UMKM, menurut saya metode yang tepat adalah menggunakan metode hypothetic deductive method. Karena untuk pengujian data UMKM ini dilakukan dengan proses yang pertama observasi, hipotesis, pelaksanaan uji, dan selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil dari pengujian. Proses ini cukup simpel karena langsung fokus kepada tujuan. Metode ini lebih menggunakan data kuantitatif yang objektif. Mengutip dari Lecturer Note Introduction to Record, menyebutkan bahwa kekuatan dari metode ini adalah kemampuan untuk menghasilkan generalisasi dan prediksi yang kuat, terutama dalam bidang seperti ekonomi keuangan dan pemasaran. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana hasil penelitian ini bisa membantu bank dan UMKM? Untuk bank, yang pertama, bank bisa mengevaluasi berdasarkan data yang lebih akurat karena tidak hanya mengandalkan intuisi belaka. Yang kedua, bank juga dapat meminimalkan resiko kredit macet karena sudah melalui tahap evaluasi pemberian kredit. Yang terakhir, bank dapat membuat standar penilaian laporan keuangan UMKM yang lebih jelas. Selanjutnya, apa manfaat penelitian itu untuk UMKM? Manfaat yang dapat diperoleh UMKM, yang pertama, UMKM dapat meningkatkan kualitas laporan dengan keuangan mereka. Selanjutnya, UMKM jadi lebih jelas apa yang harus mereka perbaiki dari laporan keuangan mereka. Yang terakhir, UMKM akan lebih cepat mendapatkan kredit karena proses penilaian oleh bank akan lebih cepat. Selanjutnya, bagaimana metode ilmiah ini membantu membedakan antara pengetahuan yang sahih dan keyakinan yang tidak terverifikasi dalam proses penelitian. Metode ilmiah dapat dibilang menghasilkan data yang valid, pengetahuan yang sahih karena pada proses metode ilmiah selalu menggunakan data, bukan asumsi pendapat pribadi. Terus, terdapat alur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan metode ilmiah. Selanjutnya, diharapkan pada saat penyusunan metode ilmiah ini terdapat integritas penulis atau peneliti sehingga tidak ada manipulasi data. Yang keempat, dalam metode ilmiah terdapat proses pengujian dan proses pengujian tersebut menggunakan tools yang tepat sesuai dengan teori yang telah dipelajari. Sehingga hasil dari penelitian itu akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam proses pengujian atau pengolahan data sudah sesuai dengan teori yang ada.
Yang terakhir, biasanya dalam pengujian ilmiah bisa dilakukan pengujian lagi oleh orang lain atau dibuktikan lagi oleh orang lain. Dan apabila hasil pengujian dari orang tersebut itu hasilnya sama, maka bisa dibilang penelitian ilmiah sudah sahih atau valid. Sekian jawaban dari saya untuk form diskusi yang pertama. Terima kasih, selamat siang.